Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal-soal pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan bisa mendapatkan bank-bank soal secara lengkap, termasuk akan disesuaikan dengan jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar, ya, apakah honorer teknis atau honorer guru dan kesehatan, melalui bank soal yang akan kami sediakan khusus bagi rekan-rekan honorer. Jadi bagi rekan-rekan honorer yang ingin mendapatkan bank-bank soal terbaru untuk seleksi P3K atau pengangkatan menjadi P3K pada tahun ini, silakan menghubungi admin WA kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Rekan-rekan silakan konfirmasi jabatan apa yang akan dilamar. Nanti soal kompetensi teknisnya akan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar berdasarkan pedoman materi yang telah diterbitkan oleh Kemenpan RB. Nah, rekan-rekan sekalian, soal kali ini kita membahas, ada beberapa soal yang kita bahas, dan saya akan memberikan kesempatan bagi rekan-rekan sekalian untuk menjawab dari soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Soal yang pertama adalah, Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, ia ingin melanjutkan sekolah spesialis tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu seperti apa? Jadi sudah ada kata kunci yang kita ambil dari soal ini. Silakan rekan-rekan sekalian dijawab, kira-kira jawabannya poin A, B, C, D, atau E. Saya menyarankan untuk menggunakan metode eliminasi seperti yang selama ini kita terapkan untuk menjawab soal-soal seperti ini. Saya berikan waktu 5 detik untuk menjawab. Silakan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar video ini. Baik rekan-rekan, apakah sudah menjawab? Di sini kita lihat ada kata kunci bahwa Dina ini ditolak karena alasan gangguan jiwa. Seperti biasa kita selesaikan soal ini dengan menggunakan metode eliminasi. Kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban B, ya, yang mana yang lebih tepat, dan kita eliminasi yang kurang tepat. A sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Kemudian B tidak tepat karena akan melanggar HAM, ya, karena akan melanggar hak asasi manusia. Kira-kira mana yang lebih tepat antara jawaban A atau B? Ya, sangat tepat karena Dina ini sewaktu-waktu itu dianggap membahayakan pasien, ya, karena dia mengalami gangguan jiwa. B tidak tepat karena ini melanggar hak asasi manusia. Kira-kira mana yang lebih tepat? A atau B? Tentu yang lebih tepat di sini kita bisa menyimak bahwa seharusnya itu bisa diterima saja dulu, ya, oleh karena memang ada gejala gangguan jiwa, kan, tetapi setelah selesai kuliah dia ingin melanjutkan sekolah spesialis. Jadi dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, artinya gangguan jiwanya itu masih dalam tidak terlalu berat levelnya, ya. Jadi bisa dikatakan B ini lebih tepat jika kita bandingkan dengan jawaban A, sehingga jawaban A ini bisa kita eliminasi, ya. Jawaban A bisa kita eliminasi. Selanjutnya C, B kita bandingkan dengan jawaban C. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi apakah
tepat seperti ini ya. Silakan menurut rekan-rekan seperti apa. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi sebenarnya karena di sini sehingga dia berobat sampai sembuh dan sehingga dia berobat sampai sembuh ya. Ini ada kalimat dia berobat sampai sembuh. Jadi kondisinya saat ini adalah kondisi Rina ini sudah sembuh. Jadi jika kita bandingkan jawaban C dengan jawaban B ini, tentu jawaban C ini lebih tepat sehingga jawaban B ini kita eliminasi. Jadi yang tersisa sekarang adalah C dengan D, D dengan E. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Dina. Ya, ini bisa juga, akan tetapi di jawaban C ini lebih lengkap. Di sini sudah dicantumkan Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh pada apa-apa. Dengan demikian D ini kurang tepat jika dibandingkan dengan jawaban C, sehingga D ini kita eliminasi. E tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, di sini sudah ada sehingga dia berobat sampai sembuh ya, sampai sembuh, sehingga jawaban E ini kurang sesuai dengan apa yang dicantumkan di soal. Dengan demikian jawaban untuk soal kali ini adalah C. C ini mendapatkan poin 5 dibandingkan dengan jawaban-jawaban lainnya. Ya, untuk poin D ini mendapatkan poin 4, kemudian B mendapatkan poin 3, kemudian E mendapatkan poin 2, dan A mendapatkan poin 1. Jadi di soal-soal seperti ini rekan-rekan harus pandai memilih, oleh karena semua mendapatkan poin, akan tetapi ada poin yang tertinggi nih, poin 5 adalah jawaban yang paling tepat pada soal-soal seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, di dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu ya, cuek dan tidak mau tahu kata kuncinya. Ada juga yang sangat aktif mengkritik, menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah, silakan rekan-rekan 5 detik bisa menjawab soal ini. Silakan mulai dari sekarang. Oke, selesai. Kita coba jawab. Di sini ada kata kuncinya cuek dan tidak mau tahu, ada sikap orang mengkritik. Kita pakai eliminasi. A, bersifat terbuka terhadap kritik dan masukan. B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mana yang lebih tepat, A atau B? A ini memang cukup masuk akal. Artinya terbuka terhadap kritik dan masukan, akan tetapi jawaban B ini lebih komplit ya, sehingga jawaban A ini kita eliminasi. Sekarang saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Nah, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Tepat juga, akan tetapi lebih tepat jawaban B, sehingga C ini bisa kita eliminasi. Kemudian berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Ya, ini juga mungkin B lebih tepat. Kemudian memahami karakter setiap orang yang Anda temuin, mungkin B lebih tepat, sehingga E kita eliminasi. Jadi jawaban B ini lebih lengkap dan komplit, menjadikan kritikan sebagai bahan masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga dengan demikian rekan-rekan, jawaban pertanyaan nomor 2 ini adalah B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ini mendapatkan poin 5. Kemudian C ini mendapatkan poin 4, 3, 2, 1. Jadi seperti itu untuk nilai dari masing-masing jawaban di soal ini. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4 adalah, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian
Datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini, silakan dijawab rekan-rekan. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar video ini. Oke, selesai. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Di sini sudah ada kata kuncinya. Kita lanjut. A. Memberi uang lalu menyuruhnya pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Mana yang lebih tepat? Tentu B ini lebih tepat, sehingga A ini kita eliminasi. C. Membelikannya makanan. Ya, membelikannya makanan karena di sini ini membelikannya makanan adalah jawaban juga yang mungkin sikap yang mungkin cukup bagus, akan tetapi jika kita lihat soalnya ia lapar dan meminta uang, ya. Ia lapar dan meminta uang, artinya membelikannya makanan ini tidak cukup. Sehingga jika kita bandingkan antara jawaban C dengan D, ini adalah jawaban C ini bisa kita eliminasi. Kemudian menanyakan di mana orang tuanya, ini bukan sebuah solusi. Menanyakannya apa ia bersekolah, bukan sebuah solusi. Sehingga untuk pertanyaan pada nomor 4 ini adalah jawabannya adalah B, ya, memberikan ia sisa makanan dan uang. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit contoh soal dari pengangkatan honorer menjadi P3K bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan ribuan soal-soal seperti ini untuk latihan dan pembelajaran di rumah untuk menghadapi seleksi P3K. Silakan hubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.